Yang kita bangun pertama dan utama itu adalah spirit kebersamaan, kekompakan, soliditas, sinergis antar seluruh komponen di lingkungan lembaga ini harus diberdayakan. Karena orang itu tidak ada yang sempurna, Betul. tetapi tidak ada yang lemah. Dengan adanya sinergitas, kekompakan, maka kekurangan seseorang akan ditutup dengan kelebihan orang lain. Begitu juga kekurangan orang lain akan ditutup oleh keunggulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bagi Sobat Unimus yang sudah bergabung di YouTube Unimus Official. Dan pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Rektor Unimus, Profesor Dr. Mas Ruhi MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mas Anjar. Salam sehat juga, Prof. Sobat Unimus, pada kesempatan kali ini karena ini narasumbernya, bidang tamunya adalah Pak Rektor, kita akan membahas seputar apa sih yang sedang ada di Unimus saat ini atau sedang dikerjakan itu apa sih? Karena kalau kita lewat begitu, Prof, itu banyak gedung baru berdiri, kemudian kita dari beberapa arah juga Unimus. Itu sebetulnya sedang ada apa, Prof, di Unimus, Prof? Iya, pertama salam sehat, sejahtera untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Semarang ini di masa pandemi terus melakukan pembenahan dan pengembangan ya. Sudah tentu operasionalisasi dari Universitas Muhammadiyah Semarang mengikuti kebijakan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti ya, bahwa sekarang pembelajaran masih daring, kecuali lab ya, kegiatan lab, kemudian praktek-praktek di prodi-prodi kesehatan yang memang diatur kemudian secara protokol kesehatan secara ketat ya. Jadi sebagian besar mahasiswa memang pembelajaran secara daring ya, dan alhamdulillah sedikit kendala, dan kendala itu bisa segera diatasi. Senyampang dengan para mahasiswa berada di rumah masing-masing, pembelajaran secara daring, Unimus juga terus membenahi dan mengembangkan sarana-prasarana supaya lebih memadai lagi. Betul. Alhamdulillah saat ini gedung Fakultas Teknik dan MIPA Unimus berupa 2 tower ya, masing-masing 8 lantai di kampus terpadu Jalan Gedung Mundu 18. Ini sudah selesai dan 1 tower masih tinggal finishing ya. Bahkan Fakultas Teknik ini sudah pindah. Fakultas Teknik sudah pindah. Fakultas Teknik sudah pindah. Jadi yang tadinya di gedung Kasipa, ini sudah pindah semuanya kegiatannya di kampus terpadu di gedung baru. Gedung baru. Kemudian kampus yang lama buat apa, Prof? Atau sekarang di mana? Ya, kampus yang lama di Kasipa, di sana Universitas Muhammadiyah Semarang punya 2 bangunan ya, gedung. Kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Candisari 1. Luar biasa. Khususnya adalah untuk pengembangan SMP Muhammadiyah 2 Kota Semarang. Karena kita berkeyakinan bahwa kita harus maju bersama ya. Betul. Antara berbagai amal usaha Muhammadiyah dan sudah tentu dengan persyarikatannya. Iya, betul. Dan kalau kita lewat ke depan Unimus itu juga ada Unimus Smart, betul ya, Prof ya? Oh ya, itu Unimus sebetulnya Smart. Unimus Smart itu untuk siapa, Prof? Jadi Unimus Smart ini memang kita bangun itu di pinggir kampus yang berdekatan dengan perumahan Semawis. Betul. Untuk pertama keluarga besar Unimus, kedua warga persyarikatan Muhammadiyah, dan ketiga masyarakat umum ya. Jadi Unimus Smart ini adalah konsep pusat perbelanjaan ya, semacam Indomart, Alfamart ya. Lalu kita ada Unimus Smart. Bahkan kami pun punya program nanti di tahun 2022
kita akan bangun Unimusmat lagi di luar kampus. Unimusmat lagi di luar kampus? Ya, jadi di tempat yang strategis. Saat ini Unimusmat sudah operasional dan perkembangannya bagus karena yang belanja tidak hanya keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang, akan tetapi juga masyarakat perumahan di sekitar Unimus senang mereka berbelanja sendiri karena parkirnya luas, betul, pelayanan ramah, dan konon harganya lebih murah daripada perbelanjaan yang lain. Betul, setuju. Jadi Bapak Ibu yang tidak percaya silahkan nanti buktikan, katanya begitu ya. Iya. Gitu. Jadi Unimus terus mengembangkan amal usaha ya, Prof. Berupa Unimusmat, dan dengar-dengar nih Prof akan ada Unimus Cafe, betul? Cafe. Unimus Cafe itu berada di lantai 2 dari Unimusmat, ya. Lantai 2 Unimusmat. Ya, bahkan nanti ini juga sedang dibangun lagi Unimus Farm, ya. Unimus Farm. Peternakan Unimus, nanti di dalam Unimus Farm itu juga ada kafe. Dan itu sifatnya lebih alami. Kalau Unimus Cafe itu di lantai 2 Unimusmat, itu lebih formal ya. Kalau di Unimus Farm nanti kafenya lebih alami ya, lebih alami. Ini semua adalah untuk mendapatkan yang disebut dengan income generating. Income generating. Jadi pemasukan bagi keuangan Unimus yang bersumberkan bukan dari orang tua mahasiswa. Kenapa? Karena pertama ini mendukung kepada kemandirian lembaga, dan kedua di dalam akreditasi institusi keberadaan income generating yang berarti amal-amal usaha lain itu mempunyai nilai yang tinggi. Ya, semakin tinggi persentase income generating, maka nilai poin itu di dalam akreditasi semakin bagus juga. Betul. Gitu. Jadi selain amal usaha berupa minimarket Unimusmart, ternyata Unimus juga memiliki rumah sakit gigi dan mulut dan juga sedang membangun rumah sakit pendidikan. Betul ya, Prof? Ya, betul. Jadi rumah sakit gigi mulut pendidikan itu kita bangun tahun 2017 ya. Alhamdulillah 1 tahun setengah selesai. Lalu sekarang sudah operasional. Hanya kemudian sempat diterjang oleh pandemi, sepi ya. Tapi ini sudah mulai ramai lagi. Iya, ya. betul. Karena keberadaan rumah sakit gigi mulut pendidikan Unimus ini adalah untuk juga menjadi lahan tempat praktek bagi mahasiswa FKG ya, Unimus. Nah, sekarang kita sedang membangun rumah sakit pendidikan Unimus yang lokasinya juga di kampus ini. Kampus ya. terpadu. Dan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, rumah sakit pendidikan itu harus B. Dan di tanah sekurang-kurangnya 1,5 hektar. Nah, ini kami sudah menyiapkan lahan yang cukup representatif seluas khusus untuk rumah sakit pendidikan ini 2,4 hektar. 2,4 hektar. Ya, terpadu dengan kampus utama Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillah progresnya bagus karena sekarang ini struktur dari ada 3 tower ya. Ada 3 tower masing-masing A, B, C. Yang A itu 9 lantai, yang B 8 lantai dan C 9 lantai. Dan struktur gedung B dan A itu hampir selesai ya. Lalu kita mulai, barusan saya juga rapat dengan konsultan perencana. Insya Allah di bulan awal Maret itu mulai pembangunan struktur dari gedung C. Gedung C. Ya, jadi insya Allah di pertengahan 2023 lah kita rancang itu bisa selesai semuanya. Ya. Baik, ternyata sangat progresif ya pembangunan di Unimus, dan tentunya selain memiliki sarana untuk kesehatan bagi masyarakat, Unimus juga menyediakan pondok pesantren, Prof. Pondok pesantren untuk tahfidz. Oh ya. Tahfidz, betul ya? Betul. Jadi kita di Unimus ini pertama ada pondok pesantren Kiai Haji Sahlan Rosyidi. Khusus untuk putri ya. Kapasitas 400. Kemudian kita ada pondok tahfidz
Al-Quran wal Lughatil Arabiyyah, ya. Itu kapasitas 50. 50. Ya. Itu kalau yang pondok tahfidz ini 1,5 kilometer dari kampus ini. Tapi kalau pondok pesantren Putri Ki Hajar Hasan Rosyidi itu berada di kampus. Masih di komplek Unimus terpadu. Kita bersyukur di bulan September 2021 kemarin ini juga menerima hibah Rusunawa 2 dari Kementerian PUPR. Langsung dikerjakan dan ini sudah jadi, tinggal finishing ya, berada di kampus 1. Sehingga di pertengahan 2022 itu insya Allah nanti akan didirikan pesantren putra, pondok pesantren putra. Ya, dengan kapasitas sekitar 300 mahasiswa. Ya. Karena syarat dari pendirian pondok pesantren ini kan harus ada izin dari kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Nanti kita daftarkan. Okay. Maksud saya, kenapa di Rusunawa dijadikan pondok pesantren? Karena Rusunawa itu merupakan wahana yang strategis untuk pembentukan karakter. Dan terkhusus di Universitas Muhammadiyah Semang, di bawah Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan. Pembinaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Maka ini menjadi strategis ketika Rusunawa ini kita setting menjadi pondok pesantren dengan kurikulum tertentu, dengan kegiatan tertentu yang disusun secara sistematis. Sehingga Rusunawa di Universitas Muhammadiyah Semarang itu bukan sekedar menjadi tempat tidur bagi mahasiswa, tetapi menjadi tempat untuk membinakan dirinya, ya, mengkaderkan dirinya dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai kemuhammadiyahan. Jadi itulah maka insya Allah di pertengahan tahun ini kita punya 3 pondok pesantren ya. 3 pondok pesantren, ya, betul. Pertama pondok pesantren Putri Ki Haji Sahlan Rosyidi yang sudah ada sekarang. Kemudian yang kedua pondok tahfidz Quran wal Lughatil Arabiyyah, ya. Lalu satu lagi yang nanti kita resmikan di pertengahan tahun ini adalah pondok pesantren putra. Pondok pesantren. Namanya belum ditentukan. Nanti kita musyawarahkan dengan para pimpinan, gitu, Pak Sanjar. Luar biasa. Ternyata Unimus perkembangannya sangat pesat dan di samping dengan tetap mengembangkan segala fasilitas yang ada di Unimus tetap memberikan fasilitas bagi calon mahasiswa dengan menawarkan dan memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa. Ada beasiswa apa aja, Prof? Ya. Jadi sebagai bentuk kepedulian ya kepada anak-anak bangsa, generasi muda yang punya prestasi bagus tetapi orang tuanya kurang mampu. Dan juga kepada kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah, generasi muda Islam, di Universitas Muhammadiyah ini disediakan berbagai macam beasiswa. Baik beasiswa yang dari pemerintah, berupa KIP ya. KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Kemudian ada beasiswa Lazismu. Karena di Unimus ini juga sudah dibentuk kantor layanan lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah yang mewadahi zakat dan infaknya para dosen dan karyawan. Ini diperuntukkan untuk beasiswa. Lalu juga ada beasiswa prestasi bagi para mahasiswa yang memiliki prestasi tertentu. Kemudian ada beasiswa untuk mereka yang memiliki prestasi olahraga yang namanya Perkoni ya. Olahraga dengan sertifikat dari KONI ya. Lalu beasiswa kader yaitu untuk mereka-mereka yang berada di panti asuhan, mereka-mereka yang putra-putrinya dari pengurus Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki prestasi bagus, itu kita siapkan juga beasiswa. Iya, betul. Dan yang kemarin sempat viral, Prof. Jadi ada mahasiswa Unimus itu mendapatkan penghargaan di tingkat internasional di KONI itu, Prof. Ya. Yang panjat tebing itu siapa, Prof?
Itu Mbak Aris Susanti Rahayu ya. Mbak Ya. Aris Susanti, betul. Ya. Itu juga mahasiswa berprestasi dan tentunya membanggakan Unimus dan sekarang sudah lulus ya Prof ya. Ya. Jadi Mbak Aris Susanti Rahayu ini mahasiswa manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang dan dia menjuarai berbagai perlombaan panjat tebing di tingkat dunia ya. Yang Luar kalau biasa. kita lihat videonya itu kayak Spider Woman ya, luar biasa ya. Itu baru mahasiswanya Mas. Iya. Apalagi rektornya Mas. Wah. Jadi di Unimus ada wall climbing itu ada 2 itu ya. Ada. Nah itu ada untuk dua. menciptakan bibit-bibit baru penerusnya dari Mbak Susanti tadi Betul, itu. ya. Oke. Jadi Mbak Aris Susanti Rahayu ini sudah tentu kita apresiasi betul sehingga kemenangan di berbagai ajang lomba internasional kita ada reward ya. Ada fasilitas untuk apresiasi terhadap prestasinya. Bahkan sungguhnya Universitas Muhammadiyah Semarang pun sudah menyediakan anggaran untuk beasiswa untuk studi lanjut di S2 sampai kepada S3. Itu sudah kita siapkan. Hanya kemudian ternyata dari Kemenpora di Jakarta itu juga menangkap Mbak Aris Susanti Rahayu itu untuk dijadikan sebagai PNS di Kemenpora. Ya itu pilihan lah sehingga sekarang posisi Aris Susanti Rahayu itu menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ya sekarang ya. Iya, betul. Menjadi ASN di Kemenpora Republik Indonesia di Jakarta. Tetapi beliau sering juga hadir di kampus ya. Iya, betul. Untuk memberikan motivasi. Untuk memberikan semangat kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Iya, luar biasa ternyata Unimus memiliki segudang prestasi dan juga sekarang bibit-bibit barunya juga sedang bermunculan dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan kita semua. Dan terakhir nih Pak Rektor, boleh berbagi tips Pak Rektor kepada Sobat Unimus dimanapun berada, pola hidup sehat ala Pak Rektor. Iya, jadi kalau pola hidup saya ini kan sebagai bukan orang milenial ya. Jadi kalau Mas Anjar dan kawan-kawan ini kan orang milenial ya. Kalau saya dan seangkatan saya termasuk generasi kolonial. Jadi berbeda ya. Tapi prinsipnya adalah mari kita menjaga kebugaran ya. Jadi kalau kita melihat contoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kebugaran badan ya. Pertama bangunlah sebelum subuh. Betul. Kita mandi ya. Kemudian sudah tentu ya sholat, baca Quran. Habis itu kemudian jalan pagi. Jalan pagi. Jalan pagi setiap hari ya. Ya tidak usah lama-lama lah. Karena kan kita tersibuki dengan kegiatan minimal 30 menit saja. 30 menit. 30 menit. Kalau waktu agak longgar mungkin 1 jam. Keliling komplek ya bro? Ya, 1,5 jam bisa keliling komplek atau di kampung ya. Bagi saya sungguhnya jalan pagi di kampung saya itu sudah merupakan wisata sendiri. Wisata. Jadi wisata saya itu tidak usah jauh-jauh ke Gunung Semeru ya. Sedang erupsi Prof. Tapi di sekitar kampung. Lalu kedua makanan juga dijaga. Ya, tapi kalau yang muda-muda belum menjaga makanan ya. Tapi ajaran Nabi adalah makanlah selagi lapar, lalu berhentilah sebelum kenyang. Itu ternyata secara kesehatan itu sangat bagus ya. Jadi kita berupaya untuk menerapkan pola itu, artinya makan itu jangan jor-joran ya. Iya. Jadi berhenti makan karena mulutnya capek, itu jangan begitu ya. Jadi itu ajaran Nabi saya kira sangat bagus ya. Lalu saya sendiri setiap seminggu 3 kali tenis ya bersama-sama dengan teman-teman di kampus Unimus. Di kampus Unimus ini kan ada lapangan tenis, betul, ada lapangan bulu tangkis, betul, ada lapangan pingpong, ada lapangan basket, ada lapangan sepak bola kecil futsal ya. Futsal.
Tapi kalau saya harus main futsal ya saya menghindari. Nanti protol semua badan saya. Mungkin nanti akan ada kolam renang, Prof. Kalau kolam renang kelihatannya belum dalam waktu dekat ya. Belum ya, Kalaupun ada, saya belum bayangkan itu. Karena di perumahan Semawis sendiri sudah ada kolam renang. Oh sekarang sudah ada ya, Sudah jadi ada. kurang laku. Oke. Saya kira demikian, Mas Adjar. Baik, terima kasih sekali Prof. Sudah berkenan untuk hadir, sharing, dan juga memberikan motivasi kepada Sobat Unimus. Dan Unimus is the university for the excellence. Sepertinya itu tidak berlebihan karena memang Unimus saat ini merupakan kampus unggul dan juga memiliki fasilitas yang memadai untuk peningkatan prestasi seluruh sivitas di Unimus, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Dan sekali lagi ucapan terima kasih Pak Rektor. Ada yang ingin disampaikan? Iya, mari kita semuanya tetap jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya di era pandemi. Tapi tetap saja kita harus beraktivitas, berprestasi di masa pandemi. Terima kasih. Iya, betul. Tetap beraktivitas, menjaga kesehatan, dan juga berpikir positif. Baik, Sobat Unimus, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share pada YouTube Unimus Official. Dan saya Anjar Setiawan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.